Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, tafahalkuna jami'an. Gimana kabarnya Bapak sekalian? Mudah-mudahan Alhamdulillah khair. istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya ucapkan selamat bergabung kepada ibu-ibu yang baru ikut kajian di sini. Mudah-mudahan bisa mengikuti kajian kita dan istiqomah. Baik. Kemudian hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Ya, kita masih berada di pembahasan hukum sutrah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sutrah, pembatas sholat kita, ya, dan menjaga sholat kita dari gangguan-gangguan yang bisa jadi melewati atau lewat di hadapan kita ketika sholat. Baik, masuk ke hadis yang ketiga dari bab ini. Ya. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullah, pengarang kitab Al-Umdatul Ahkam, mengatakan al-hadithul khamis ba'dal mi'ah, hadis yang ke-105. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin. Dari Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Aqbaltu rakiban, aku datang dalam keadaan mengendarai hewan, yaitu himar betina, ya. Himar itu keledai, ya. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan aku ketika itu, ya, menjelang atau akan beranjak dewasa, artinya sudah mulai dewasa, ya. Akan mulai dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dengan orang-orang di Mina, ila ghairi jidarin, tanpa adanya pembatas berupa dinding, ya. Artinya dengan dinding pun bisa menjadikan sebagai sutra. Famarartu baina ba'di saffi, kemudian aku lewat di sebagian saf, ya, orang yang sholat. Fanazaltu wa arsaltul atan, kemudian aku turun dan aku biarkan keledai tadi merumput, ya, mencari makan sendiri. Wa dakhaltu fi shaf, dan aku masuk ke barisan sholat. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, maka tidak ada, atau setelah itu tidak ada yang mengingkari perbuatan aku itu seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian rahimani rahimakumullah, kita lihat di sini makna global dari hadis. Akhbar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasannya ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, ya, ibu tahu Mina, ya, di Mekah, ketika Nabi melaksanakan haji wada, di hajjatul wada, ketika pelaksanaan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala rakiban ala atan, kemudian Ibn Abbas datang dalam keadaan memakai kendaraan berupa hewan himar atau keledai, ya. Famarra ala ba'di shaf, kemudian dia melewati sebagian shaf, ya, berarti lewat di depan orang yang sholat, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat bersama sahabatnya. Fanazala 'alal atan wa tarakaha tar'a. Kemudian Abdullah bin Abbas tersebut turun dari keledainya dan membiarkan keledainya mencari makan.
Wa dakhala huwa fi shaf, dan dia masuk ke dalam barisan salat. Wa akhbara radhiyallahu anhu annahu fi dzalikal waqt qad qaraba al-bulugh, dan beliau juga menceritakan bahwasanya beliau ketika itu akan melewati masa dewasa, artinya dia sudah dianggap dewasa, ya. Baru mulai dewasa, ya. Yakni fi sinnil lati yunkaru alaihi fiha law kana qad ata munkaran yufsidu 'alal musallin salatahu, yaitu di mana umur dewasa, ya, umur yang beliau sebutkan itu merupakan umur yang sudah harus ditegur dan diingkari kalau ada perbuatannya itu yang harus diluruskan atau dikoreksi dan dikritisi, ya, di mana hal itu bisa jadi merusak sholat seseorang, gitu ya. Wa ma'ahadha falam yunkir alaihi ahad, bersama dengan itu tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatannya itu, lan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabih, tidak ada nabi pun melarang, ya, atau menegur perbuatan tersebut. Demikian juga nggak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang menegur perbuatan Ibnu Abbas tadi. Baik, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan berita bahwasanya Ibnu Abbas itu melewati shaf orang yang sedang sholat, ya kan? Nah, ketika itu nggak ada yang menegur, gitu kan, tidak ada yang risih kok ada yang lewat di depan orang sholat, gitu kan. Berarti hal ini menunjukkan perbuatan tersebut tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan atau kesempurnaan sholat orang yang berada di shaf tersebut, ya, atau orang yang melaksanakan sholat berjamaah tadi. Apa rahasianya? Kenapa demikian? Maka kita lihat di sini penjelasan lebih lanjut. Ma yu'khadhu minal hadis, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini atau kesimpulan dari hadis. Yang pertama, anna murural himar baina yadayil musalli la yanqusu salatahu wala yaqta'uha. Bahwasanya himar, ya, keledai, ketika lewat di hadapan orang yang sholat maka dia tidak berpengaruh, ya, tidak mengurangi sholat seseorang atau memutuskan, ya, atau membatalkan sholat orang tersebut. Wa ya'til khilaf fi hadza, dan sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini karena ada nanti hadis yang menjelaskan sholat seseorang itu akan terputus ketika lewat di depannya itu seekor keledai, wanita, kemudian anjing hitam, ya. Nah, bagaimana sebenarnya hadis tersebut kita lihat nanti insyaallah. Ya, wa fil hadis alladzi ba'da hadza insyaallah taala. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jadi berdasarkan tekstual hadis ini bahwasanya keledai ini tidak berpengaruh terhadap sholat seseorang ketika dia melewati orang yang sholat. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hina tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad balagha aw qaraba al-bulugh. Bahwasanya Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat, maka beliau ketika itu sudah mulai beranjak dewasa, ya. Lianna hadhihi al-qadiyah waqa'at fi hajjatil wada'. Karena kasus ini terjadi ketika haji wada, ketika haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi qabla wafatihi, sebelum beliau meninggal. Binahwi samanina yawman, kira-kira 80 hari lamanya. Setelah Nabi melaksanakan haji wada, beliau meninggal. Kemudian as-salis anna iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatih. Bahwasanya ketika Nabi membiarkan sesuatu atau menyetujui sesuatu, ketika Nabi menetapkan atau membiarkan suatu kasus tanpa menegur, tanpa mengoreksi, ya kan? Ya, berarti itu bagian dari sunnahnya, ya, bagian dari ajaran beliau.
Ya, jadi sunnah Nabi itu kan kalau kita telusuri definisinya, ya kan, apa-apa yang bersumber dari Nabi, ya, min aqwalin, dari perkataan, atau af'al, ya, perbuatan-perbuatan, atau iqrar atau takrir, ketetapan beliau. Jadi kalau ada sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi, berarti dia bagian dari sunnahnya. Ya, artinya itu menjadi standar hukum. Ya. Li'annahu la yuqiru ahadan ala batil. Karena beliau tidak membiarkan seseorang berada di atas kebatilan. Kalau seandainya perbuatan Ibnu Abbas tadi itu suatu kesalahan, tentunya sudah ditegur Nabi. Dan tidak mungkin Nabi membiarkan suatu kebatilan yang ada di depannya. Ya kan? Maka ketika Nabi membiarkan suatu perbuatan dari sahabatnya, maka itu menjadi hukum, ya. Menjadi hukum dan patokan untuk berdalil suatu perbuatan itu apakah dia dilarang atau tidak. Gitu ya. Ini kaidah. Fa'adamul inkari 'ala Ibnu Abbas yadullu 'ala amrayn. Sihhatu shalah wa 'adamu ityanihi bima yunkiru 'alaih. Maka ketika tidak ada pengingkaran terhadap Ibnu Abbas, ini menunjukkan ada dua perkara. Yang pertama, sholatnya sah. Ya. Kemudian beliau tidak melakukan suatu perbuatan yang harus diingkari, yang harus ditegur dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, istadalla bil hadits ala anna sutratul imam hiya sutratun lil ma'mum. Dasarkan hadis ini bisa dijadikan dalil dasar bahwasannya sutrahnya imam itu, ya, merupakan sutrah juga untuk makmum. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang sholat berjamaah, ketika ada yang lewat di hadapannya, maka tidak perlu dia mencegah orang yang lewat di depannya itu, karena sutrahnya itu sudah diwakili imam, atau imam itu sendiri menjadi sutrahnya, ya kan? Nah, sehingga Imam Bukhari membuat satu judul dalam kitab beliau, bab sutratul imam sutratul man khalafahu. Sutra imam itu merupakan sutrah bagi orang yang di depannya, di belakangnya, ya. Baik, jadi ini 4 pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi, ya, bahwasanya keledai itu tidak berpengaruh terhadap sholat seseorang ketika dia lewat di hadapan orang yang sholat. Kemudian Ibnu Abbas ketika itu sudah beranjak dewasa, ya, dan apapun perbuatan yang beliau lakukan tentunya secara syariat, kalau suatu kesalahan tentunya ditegur oleh Nabi. Tapi ketika itu tidak, karena hal itu merupakan suatu hal yang tidak berpengaruh terhadap sholat seseorang. Kemudian Nabi itu diantara sunnahnya adalah ikrar, penetapan satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat kemudian dibiarkan begitu tanpa dikomentari, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang boleh, ya, dan tidak berpengaruh larangan tertentu, ya. Kemudian sutrahnya imam itu adalah sutrah bagi makmum, ya, atau makmum itu tidak perlu mengambil sutrah lagi pembatas sholat ketika mereka bermakmum, ketika mereka sholat berjamaah. Baik. Kemudian Ibu sekalian rahmani rahmakumullah, kita lanjut hadis berikutnya tentang wanita yang sholat di hadapan seorang wanita, ya, atau mungkin wanita yang lewat di hadapan orang yang sholat. Maka bagaimana bahasanya, kita lihat di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku pernah tidur, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaki saya itu ketika itu berada di arah kiblatnya, ya. Fa idza sajada wa mazani
faqabattu rijlayya. Maka ketika beliau sujud, beliau menyentuh ya, dan menyingkirkan kakiku. Beliau menyentuh kakinya Aisyah, kemudian Aisyah pun tahu kalau Nabi sedang sholat dan beliau pun merapatkan kakinya. Ya. Wa idza qama tasattuhuma, dan apabila beliau berdiri ya setelah sujud dari sholatnya, aku pun menjulurkan lagi kakiku itu. Wal buyutu yaum idin laisa fiha masabih, dan rumah ketika itu tidak ada dalamnya lampu, jadi nggak kelihatan, ya kan? Ketika sholat itu Nabi nggak melihat, cuman meraba-raba saja ada sesuatu di depannya, ya. Maka beliau singkirkan seperti itu, dan Aisyah pun ketika Nabi SAW bangkit dari sujudnya dan dalam keadaan berdiri, maka beliau pun kembali menjulurkan kakinya. Baik, kita lihat di sini makna global dari hadis. Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza awrada 'alaiha haditsun qata'a salata bil himar wal kalbi wal mar'ah tunkiru 'alaihim wa taqul kuntu annam baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika datang informasi kepada beliau, yaitu hadis yang menjelaskan tentang sholat itu akan terputus, akan batal menurut satu pendapat ketika dilewati oleh himar, keledai, anjing, dan wanita. Maka beliau mengingkari hal ini. Kok bisa-bisanya seperti itu? Padahal saya sendiri sholat di hadapan Nabi. Itu intinya. Bataqulu kuntu anamu baina yaday Nabi. Aku pernah tidur di hadapan Nabi. Walidhiqi buyutina takunu rijlaya fi qiblatihi. Karena rumah kami itu sangat sederhana, sempit, sehingga ketika tidur kaki aku berada di arah kiblatnya Nabi. Ya. Famadama waqifan, selama beliau dalam keadaan berdiri sholat, yatahajjadu basattuhuma, maka aku membentangkan atau menjulurkan kakiku. Fa idza sajada ghamazani faqabattuhuma liyasjuda. Maka ketika beliau sujud, beliau pun menyentuh kakiku dan aku pun merapatkan ya, kakiku itu supaya beliau bisa sujud, ya. Walau kuntu arahu idza sajada laqabattuhuma bila ghamzin minhu. Kalaulah seandainya aku melihat beliau akan sujud, tentunya aku akan menghindari kaki aku itu, ya, tanpa harus disentuh dulu atau dipegang dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa fi buyutina masabih. Akan tetapi karena tidak adanya lampu-lampu di rumah kami, maka ya seperti itulah Nabi meraba-raba saja, ya. Fa kaifa tuqarrinuna ma'asyiran nisa ma'al hamir wal kilab fi qat'i shalah wa hadhihi qissati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalian bisa menyamakan kami, wahai para wanita, ya, dengan keledai dan anjing yang bisa memutuskan sholat, ya. Sementara ini kisah aku bersama Nabi aku jelaskan bahwasanya Nabi sendiri sholat di hadapan wanita, ya. Baik, nah ini Bapak sekalian, secara global hadis ini menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, ummahatul mukminin, ibunda kita semua, ya, sangat alim, ya, sangat faqih terhadap agama. Namun ya kita sedih, ya, bunda kita ini dicaci maki oleh orang-orang Syiah, ya. Kita merindukan beliau, ya, ilmunya Masya Allah ibarat samudra, ya. Maka kita sangat meneladani beliau ini. Baik. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini.
Yang pertama, jawazu i'tiradin naim baina yadil musalli idza kana bihajatin tadhiqil makan. Bolehnya melintang, ya, orang yang sholat di hadapan orang yang tidur boleh melintang di hadapan orang yang sholat ketika dibutuhkan, misalnya rumahnya terlalu sempit, ya, maka boleh, ya. Kemudian yang kedua, inna i'tiradul mar'ah amal musalli la yaqta'u sholata wala yanqusuha. Sesungguhnya seorang wanita yang melintang di hadapan orang sholat itu tidak memutus sholatnya dan juga tidak mengurangi pahala sholatnya itu, ya. Kemudian yang ketiga, anna masal mar'ah walau bila halin la yanqudu al-wudu. Bahwasanya menyentuh wanita walaupun tanpa penghalang maka itu tidak membatalkan wudu, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghmizwa bidhalam, karena sesungguhnya Nabi itu menyentuh kakinya Aisyah dalam keadaan atau karena gelap, ya. Fala ya'lam massaha min wara'i ha'ilin amla. Maka tidak diketahui di sini, fala ya'lam, tidak diketahui apakah beliau itu menyentuh dengan penghalang atau tidak, ya. Wala ya'ridu salatahu li ibtalin walau kana massaha bila ha'ilin yanqudu al-wudu. Walakin qayyadahu ulama li alla yakuna li syahwatin. Wala ya'ridu salatahu, dan hal itu tidak memberikan potensi terhadap batalnya salat, ya, walaupun dipegang atau disentuh dengan tanpa penghalang yang membatalkan wudu, ya. Akan tetapi para ulama memberikan catatan bahwasanya syaratnya adalah tidak dengan syahwat. Artinya apa? Di sini Nabi menyentuh istrinya, ya, ketika sholat, berarti sholatnya nggak batal atau wudunya tidak batal, ya. Namun ini statusnya sebagai seorang istri, ya, seorang istri yang sudah halal baginya, sehingga ini menjadi perdebatan para ulama, ya. Sebagian ulama ada mengatakan bersentuhan laki-laki dan wanita itu bisa membatalkan wudu, kan itu, ya. Ya, yang mana rajih Allah, ya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun menyentuh wanita yang bukan mahram tentunya haram, ya, apakah ketika sholat ataupun tidak, ya, ini beda lagi hukumnya, ya, masalah sentuh menyentuh, ya. Adapun masalah membatalkan wudu ini lain lagi masalahnya. Baik, namun di sini, ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya boleh saja ketika suami istri, ya, bersentuhan kulit, ya, bersentuhan tangan, bersalaman, ya kan, bahkan di satu riwayat Nabi pernah mencium istrinya ketika selesai wudu dan menuju sholat. Berarti hal ini menunjukkan bahwasanya suami istri, ya kan, ketika ingin melaksanakan ibadah, ya kan, dan sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat terjadi sentuhan dan sebagainya, itu tidak membatalkan wudu, ya. Baik. Kemudian dengan syarat tidak boleh dengan syahwat, tapi kalau dengan syahwat maka batal wudunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ahluhu alaihi min dzikril hayah raghbatan fi ma 'indallah wa zuhdan fi hadhil hayah al-faniyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau hidup dalam keadaan sederhana, ya, itu dalam rangka apa? Mengharapkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga zuhud terhadap kehidupan dunia yang fana ini, ya. Kalau seandainya Nabi mau jadi orang kaya bisa saja menjadi orang kaya, ya, bahkan ketika beliau perang itu Masya Allah harta rampasan itu enggak sedikit yang beliau dapatkan. Namun demikian beliau tidak tergiur dengan harta dunia, dengan harta benda. Beliau menunjukkan kepada kita, ya, supaya kita ini betul-betul zuhud, ya, berhidup dalam keadaan sederhana, ya. Baik, kemudian yang terakhir jawazun
lihat harakah fi shalah wa annaha la tukhillu biha. Boleh ya, melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam sholat selama gerakan tersebut ada maslahat dari sholat itu. Ya, artinya mendukung kelancaran sholat. Ya, bukan apa namanya sembarangan gerakan ya, bukan gerakan yang tidak ada faedahnya ya. Maka hal itu bisa mengurangi pahala sholat seseorang. Jadi kalau gerakan-gerakan yang sifatnya sederhana, ringan untuk kemaslahatan sholat itu dibolehkan ya, seperti menggendong anak misalnya kalau anaknya rewel tentang sholat ya, atau membukakan pintu kalau pintunya berada di depan saf di depan arah kiblatnya gitu kan, dan semacamnya seperti itu. Baik, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Berikutnya akan kita bahas di sini perbedaan ulama tentang masalah hadis yang cukup populer tentang status hadis yang mengatakan bahwasanya salat itu akan terputus jika dilewati oleh wanita, keledai dan anjing hitam. Ikhtalafa ulama fil mar'ah wal himar wal kalb al aswad ataqta'u salata am la. Ulama berbeda pendapat tentang wanita, keledai dan anjing hitam, ya, apakah dia itu bisa memutuskan salat atau tidak. Fadhhaba al-a'immah ats-tsalatsa ila 'adamil qata'. Menurut tiga ulama besar, ulama mazhab, bahwasanya hal tersebut tidak memutus ya, salat seseorang. Wa ta'awwalu hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu alladzi fi sahih Muslim. Dan mereka mentakwil ya, mengambil penafsiran ya, supaya tidak berbenturan dengan hadis yang lain. Yang hadis tersebut terdapat di hadis sahih Muslim. Yaqta'u salatar rajuli al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahal al-mar'ah wal himar wal kalb al-aswad. Ta'awwalu al-qat'a huna bima'na naqs as-salah bima yushghilu al-qalba bihadhihi al-ashya'. Ya, hadis tersebut teksnya, redaksinya, salat itu akan terputus. Ya, salat seorang lelaki akan terputus apabila tidak ada di hadapannya itu semacam seukuran pelana kuda ya, sebagai sutra ya. Jadi salat itu akan terputus jika seseorang salat tidak memakai sutra. Kemudian lewat di depannya wanita, keledai dan anjing hitam. Maka maksudnya di sini adalah terputus ini bukan batal ya, tapi salatnya berkurang pahalanya ketika hal itu menyebabkan yang salat tadi menjadi buyar ya, kekonsentrasiannya atau kekhusyuannya menjadi buyar dengan lewatnya yang tadi ya, tiga hal tadi gitu ya. Ini menurut pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Ahmad rahimahullah fa'anhu riwayatan, dan beliau ada dua riwayat. Ada dua pendapat. Wal masyhur min madhhabihi annahu la yaqta' illa al-kalbul aswad al-bahim. Yang populer dari pendapat Imam Ahmad ya, bahwasanya hal itu semua tidak memutuskan atau mengurangi pahala seseorang dalam sholatnya kecuali anjing hitam saja. Ya. Maqala fi qalbi syai'un minal mar'ah wal himar. Ya. Dan beliau mengatakan dalam hatiku ada sesuatu tentang wanita dan himar. Wallahu a'lam apa maksudnya. Artinya beliau cenderung di sini mengatakan bahwasanya yang berpengaruh terhadap salat itu hanya anjing hitam saja. Ya. Wa ammal mar'ah fali hadithi Aisyah radhiyallahu anha alladhi taqaddam wa ammal himar fali hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu alladhi qablah.
fal haditsani 'aridan li hadits Abi Dzar amal kalbu falam yatawaqqaf fihi li'annahu laysa fihi lahum 'arid. Adapun wanita itu berdasarkan hadits Aisyah yang telah lewat, ya. Adapun himar ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi yang kita baca di pertama kali. Maka hadis yang kedua tadi, ya, mengalahkan, ya, hadis Ibnu Abbas dan Aisyah itu mengalahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya himar dan wanita itu memutuskan sholat seseorang, ya, ketika berada di hadapannya tanpa sutra. Baik. Jadi pendapat yang kuat sebenarnya sini pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita dan himar tersebut tidak membatalkan sholat seseorang. Ya. Adapun anjing hitam maka itu, ya, menurut pendapat yang sahih di sini, ya, itu betul adanya bisa mengurangi pahala seseorang yang sholat atau paling tidak seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini ada catatan Ibu sekalian. Maaf, tadi ada pendapat Imam Ahmad pertama. Yang kedua pendapat Imam Ahmad, anna salasata kullaha taqtum salah min hadits Abi Dzar al-mazkur idza qadi salasah. Bahwasanya tiga faktor tadi semuanya itu memutuskan salat berdasarkan hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahwasanya hal itu bisa memutuskan, ya, salat seseorang. Ini pendapat Imam Ibn Hazm, kemudian juga Syekh Taqiyuddin, dan inilah mazhab salah satu dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Terakhir pembahasannya sini faidah inna nakhasal kalbu al-aswad bidzalika duna sa'il kilab li'annahu syaitan. Kama fi hadis. Di sini dikhususkan anjing hitam itu berpengaruh terhadap sholat seseorang kalau ada depannya, ya, bukan anjing yang biasa, ya. Dikhususkan anjing hitam di sini. Kenapa? Karena anjing hitam itu adalah syaitan, ya. Innahu syaitan. Kama fi hadis Abu Dzar, qultu ya Rasulullah ma balul kalbi al-aswad min al-ahmar min al-asfar? Faqala al-kalb al-aswad syaitan. Ya, Abu Dzar bertanya kepada Nabi, bagaimana kok bisa anjing hitam itu seperti itu, bisa merusak salat seseorang? Ya, tidak seperti, ya, dan bagaimana pula dengan anjing yang lain, ya, anjing yang merah dan anjing yang kuning bagaimana? Maka Nabi katakan anjing hitam itu adalah syaitan. Baik, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan pembahasan kita hari ini tentang melewati shaf, ya, orang yang salat dan hukum salat di hadapan wanita, ya, ketika wanita tersebut berada di depan seseorang, apakah berpengaruh terhadap salatnya atau tidak. Ya, kesimpulannya, ya, kalau berdasarkan hadis, ya, yang sahih dari bab pembahasan kita hari ini, maka hal itu tidak membatalkan salat, ya. Karena nyatanya Nabi sendiri pernah salat di hadapan istri beliau, ya. Maka ini menjadi catatan bagi kita, ya, bahwasanya kita tidak perlu sungkan atau, ya, berlebihan dalam sikapi orang-orang yang salat, ya, kemudian lewat di depannya wanita seperti itu. Maka dalam hal ini masih ada khilafiyah di antara ulama. Namun dalam hal ini, ya, secara pribadi kami mengambil pendapat bahwasanya hal itu tidak berpengaruh terhadap salat seseorang, ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Saya kembalikan ke operator, silakan Bunda. Baik, terima kasih Ustadz Hendra. Alhamdulillah. Ini bagian kedua pembahasan tentang melintas di depan orang sholat, ya Ustadz. Ibu-ibu sekalian, waktu kita sampai jam 7:30.
Silahkan apabila ada yang akan ditanyakan kepada Ustadz terkait apa yang telah disampaikan tadi. Bisa juga nanti hal yang mungkin yang sekitar itu ya Ustadz ya, sholat juga nggak apa-apa ya, misalnya hal yang ditanyakan. Sekedar untuk memberikan semangat aja ini. Ustadz tadi mengatakan, siapa ini? Ya, Umi ya? Umi, silakan. Ada Ya, Umi. Bunda. Ini Mas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menanyakan apa ya tentang itu tadi apa melewati ketika orang lagi sholat. Jadi saya gini Ustaz, saya kan waktu ke mana ya belanja ke mana sama temen gitu kan, mall ya, mall. Nah waktu itu masuk maghrib, kan penuh tuh Ustaz tuh, penuh kan gitu. Kita mau jalan susah pas udah selesai sholat, mau balikin itu mau keluarnya, itu banyak orang gitu kan. Nah kemudian gimana nih nggak keluar kan gitu, tak lama bingung kan. Akhirnya solusinya gini Ustaz, boleh nggak kayak gini? Jadinya kan kita bawa tas, kan nggak ada sutranya itu apa, orang itu nggak naruhin tas atau apa gitu di depan dia sholat, kita kan susah mau lewat. Akhirnya bawa tas 2, jadi kita taruh di depannya Ustaz. Terus kan kita jalan, nah kita udah lewatinnya baru kita itu tarik lagi, itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Baik, jarak tasnya itu seberapa jauh dari kakinya yang ibu yang orang sholat itu? Dari kakinya, kita kan naruh di depannya Ustaz, di depan dia naruhnya. Ya, jadi kan yang jadi patokan itu secara asal kan yang daerah zona terlarang itu antara kakinya dia sampai ke batas sujudnya gitu ya. Nah, ketika kita ingin lewat, kita mau menaruh tas yang mau dijadikan sutra itu di bagian mananya? Apakah zona di antara sujudnya itu sampai ke kakinya atau pas di tempat sujudnya itu? Di tempat sujudnya Ustaz. Ya, berarti itu bisa jadikan solusi kalau kita ingin lewat. Baru setelahnya itu kita gitu. ya jadi melewati kan pas di tempat mau sujudnya itu tuh inian sedikit. Kita taruhin tas gitu. Terus kita lewat di depan tas itu baru gitu. Habis bingung bagaimana itu. Boleh ya Ustaz ya kayak gitu? Boleh insya Allah. Ini ya bagus, seperti itu salah satu solusi. Ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah. Baik, terima kasih Umi Nima. Ini sambil menunggu yang lain. Tadi Ustaz, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Sinta kan? Ya. Silakan Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Bu Emi. Kan waktu pandemi ini dan kebetulan di kompleks kami ini masjid tidak diperbolehkan untuk sementara waktu bagi laki-laki untuk sholat di masjid, karena di kompleks kami itu waktu pandemi banyak yang menjadi yang sakit gitu loh karena COVID. Lalu kan saya jadi sholat berdua suami. Kalau selesai sholat selesai, lalu kan kita ngambil sholat sunnahnya. Apakah tetap harus dipasang sutro, Ustadz? Baik, Ibu sholatnya di masjid atau di rumah? Enggak, di rumah, karena di masjid tidak diperbolehkan waktu pandemi kemarin itu. Jadi saya sholat nih berdua sama suami saya. Lalu suami saya nggak berpindah tempat, cuman di depan sajadah saya, beliau naruh sutroh gitu loh. Apa betul apa bagaimana itu Ustadz? Iya boleh, ya lagi itu sholat sunnah. Nggak apa-apa. Jadi sutra itu berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Gitu. Lalu saya baca ada ketentuan bahwa sutroh itu harus kurang lebih panjangnya, tingginya maksud saya sekitar 15 cm. Apa bagaimana itu Ustadz? Ya, apa boleh sembarang benda? Ya, berdasarkan teks hadis ya, tekstualnya itu semacam seukuran pelana kuda ya. Ya kira-kira berapa pelana kuda itu berapa Ibu? Ya, sekitar 30 ya, 30 cm ya. Ya boleh lebih dari itu, boleh juga kurang dari itu, enggak masalah. Ya. Oh, jadi itu relatif ya Ustadz. Misalnya sama suami saya cuma ditaruh kotak tisu itu enggak apa-apa, itu enggak sampai 15
Insya Allah nggak apa-apa. Senti. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah nggak apa-apa. Karena dalam hal ya penetapan ukuran itu Nabi juga nggak menetapkan gitu kan. Itu mithla, seperti. Kalau seperti dan semisal itu kan artinya relatif, Ibu. Relatif kan. Maka para ulama menjelaskan kerelatifan tersebut ya, memberikan isyarat, artinya boleh kita menjadikan sesuatu menjadi sutra itu dari benda-benda lain yang intinya adalah fungsinya sebagai pembatas sholat kita, seperti itu. Allah ta'ala. Jazakallah khair. Baik, ya. Baik, Ibu Sinta. Terima kasih, Ustaz. Yang lainnya, Ibu-ibu? Dokter Aida, silakan dokter. Ya, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya. Ini tadi anjing hitam itu bisa memutuskan sholat kita. Kemudian apabila ada lewat anjing hitam itu solusinya gimana? Apakah kita sholatnya mengulang dari awal atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, apabila kita tuh sholat di rumah orang yang memelihara anjing, tapi anjingnya nggak hitam, itu apakah boleh atau gimana, atau kita nggak boleh sholat di rumah itu gitu? Begitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ya. Yang pertama, apakah solusi atau bagaimana konsekuensi seseorang yang sholat kemudian tahu-tahu ada anjing hitam lewat di depannya? Ya, dalam hal ini karena teks hadisnya itu masih multi tafsir ya, ambiguitas, ada dua kemungkinan, apakah batal sholatnya atau kurang ya, kurang dari nilai pahalanya. Baik, wallahu ta'ala alam ya, kalau pribadi saya sih lebih cenderung mengambil pendapat kalau seandainya lewat anjing hitam itu maka sebaiknya diulang lagi sholatnya, seperti itu. Untuk kehati-hatian. Ya, begitu. Iya baik Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita sholat di rumah orang yang memelihara anjing? Dan bagaimana sholatnya, apakah sah atau tidak? Ya, maka jawabannya masalah sholat ya, dimanapun kita sah ya, walaupun di rumah tersebut ada anjing ya, ada anjing. Adapun dosanya itu ditanggung oleh yang punya anjing. Adapun sholat kita tetap sah ya, selama sholat tersebut tidak dipengaruhi oleh anjing yang lewat di depan kita. Adapun kalau orang yang memelihara anjing, benar anjingnya tidak di luar atau tidak lewat di hadapan kita, yang nggak di hadapan sholat, maka tidak berpengaruh. Di sini kan catatannya dalam hadis itu melewati. Oh iya. Kalau dia nggak melewati ya nggak ada apa-apa gitu kan, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Allah ta'ala. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Mbak Ria, mungkin ada tangan diacungkan, maksudnya izin atau ingin bertanya itu Mbak Ria, tafadhol Mbak Ria. Bu Ria. Bu Ria, ya silakan. Bu Ria ada pertanyaan Bu? Mbak Ria? Ya mungkin agak jauh dari HP ini. Mbak Santi, di Purbalingga. Mbak Santi, monggo Mbak Santi. Ya, silakan Mbak Santi. Mbak Santi suaranya kadang-kadang suka dengar, kadang-kadang enggak katanya ya. Mbak San. Saya kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria. Bu Yusrani. Bu Yusrani, Ibu Novi, dan Bu Afia. Bu Yusrani. Bu Afia, silakan. Silakan Bu Afia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang mengenai ini Ustaz, sentuhan dengan suami yang tidak batal, bagaimana kalau bersentuhan dengan adik ipar kita, adiknya suami kita yang laki-laki itu apakah batal juga? Karena kan dengan suami kita tidak batal walaupun tidak ada syahwat. Itu kalau dengan adik ipar walaupun kita tidak ada syahwat, itu bagaimana? Batal atau tidak Ustaz? Baik. Masalah menyentuh wanita ini terjadi perselisihan ulama
ada suatu ayat ya dalam surat An-Nisa ya, aula mastumun nisa ya, atau menyentuh wanita ya. Nah, menurut Imam Syafi'i makna menyentuh ini itu makna menyentuh betul-betul secara fisik. Ya kan? Sehingga orang yang bermazhab Syafi'i itu memahami tekstual hadis tadi, ayat itu. Jadi kalau sedang menyentuh saja wanita siapapun dia yang bukan mahramnya, itu batal. Ini satu pendapat ya. Nah, pendapat kedua menafsirkan menyentuh wanita ini bukan menyentuh secara fisik, tapi menyentuh dengan dalam artian kiasan berhubungan intim. Jadi kalau batal dengan berhubungan suami istri, ya, maka batallah puasa wudhunya seperti itu. Inilah yang diambil oleh pendapat yang mengatakan boleh menyentuh tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh lawan jenis. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan bukan mahram kita selain suami, ya, seperti kakak ipar atau adik ipar, maka dalam hal ini kalau memang tidak sengaja, insya Allah tidak batal. Ya, kalau tidak sengaja tidak batal. Ya kalau sengaja, ya dosanya di sisi lain, karena nggak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan mahram gitu kan. Maka konsekuensinya adalah haram gitu kan. Namun tidak berpengaruh terhadap wudhunya. Jadi dosanya dosa yang lain lagi kasusnya gitu kan. Kasus menyentuh, bukan kasus masalah membatalkan wudhu begitu ya. Jadi pendapat dalam hal ini yang kuat adalah ya menyentuh wanita di situ adalah menyentuh dalam artian dengan berhubungan suami istri ya. Jadi ya kita kalau tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada keperluan apa-apa gitu kan, misalnya ternyata secara tidak sengaja tersentuh ya tanpa sadar tersentuh, mungkin menyaksikan sesuatu gitu kan dalam rumah kita dengan ada kakak ipar segala macam tersentuh ya kan, maka kita setelah sholat wudhu maka nggak batal sholat wudhunya seperti itu. Pak. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Jadi maksudnya Ustadz kalau kita tersentuh oleh yang bukan mahram ya dan tidak dengan maksud sesuatu itu nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa insya Allah. Oh begitu ya. Ya saya teringat waktu di Tanah Suci ketika orang sedang melaksanakan tawaf kemudian tersentuh dengan bukan mahramnya dan dia wudhu, tapi wudhunya tayamum di punggung mahramnya, di punggung suami seperti itu Ustaz. Gimana tuh? Apalagi suami ya kan ini udah halal gitu kan, ya nggak perlu. Dia sesuatu dengan orang lain ya, karena itu kan rame-rame tuh. Sama orang lain yang bukan mahramnya, lalu dia wudhunya di punggung suaminya, akhirnya dia tayamum kan. Ya, berarti dia mengambil pendapat yang mengatakan menyentuh di situ makna secara fisik ya. Ya boleh-boleh aja ngambil pendapat seperti itu karena di situ kan memang ada ruang lingkup ikhtilafnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Baik Ustaz. Ya. Bu Novi, monggo ada Bu Novi dan Bu Yusrani yang ingin ditanyakan. Bu Novi, Bu Yusrani. Ini bisa mereka jauh dari HP ini atau sambil belanja. Mbak Ria, Mbak Ria sudah kembali ya. Mbak Ria silakan Mbak Ria. Saya ada tapi lagi ngurus yang lain. Ya, Ibu, silakan ada pertanyaan Mbak Ria, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau misalnya kita sholat, terus anak kita main-main depan kita, itu kan sering ya karena sebagai kadang-kadang ngikut gitu loh. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Posisinya sih sebenarnya udah lumayan gede ya anaknya ya, udah bisa dibilangin, tapi kadang-kadang yang namanya anak-anak itu ya masih suka usil gitu, masih suka ganggu gitu. Itu bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Kira-kira anaknya umur berapa Ibu? Apakah udah mulai dewasa atau masih dikatakan anak-anak gitu? Standarnya kan balik itu udah mimpi basah Ibu. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan sudah haid gitu, itu tanda dewasanya Ibu. Oh pasti anak-anak sih masih kelas 1. Oh ya. Baik. Itu SD. Iya, nggak masalah ya, asalkan kita bisa mengkondisikan ya, itu insya Allah nggak masalah, nggak ada larangan, maksudnya nggak terkena larangan orang yang lewat di hadapan
orang yang sholat itu, ya, karena dia belum balik. Jadi yang dipermasalahkan itu yang menjadi titik permasalahan itu kalau memang orangnya dewasa, ya, sudah dewasa, sudah mengerti, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya, ya, maka ini berpengaruh terhadap sholat seseorang. Ya, paling tidak dikasih ini saja kesiarahan, ya, supaya kita tidak buyar, ya, tidak hilang konsentrasi atau kekhusyuan dalam sholat kita, seperti itu. Seperti itu, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pernah Ustadz mengatakan di kajian terdahulu, ya, kalau sholat itu sebaiknya memang diberi sutroh gitu di depan, semacam pembatas gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lewat di sana, berarti kan sholatnya nggak batal kan sepertinya, Ustadz, ya. Hanya mungkin konsentrasinya terganggu, ya. Gitu, Ustadz. Iya, ya nggak sampai batal, ya, nggak sampai batal. Cuman kalau seandainya hilang konsentrasinya, maka itu ya bisa berpengaruh terhadap nilai pahalanya. Karena pahala sholat itu kan tergantung sejauh mana kekhusyuan kita, ya, karena ada beberapa hadis yang memberikan isyarat seseorang itu sholat terkadang dia hanya mendapatkan pahalanya 1/4, ya, setengah dari pahala sholatnya, setengah, 1/4 dan seterusnya, sekian gitu kan. Karena sangat tergantung dengan kekhusyuan seseorang dalam sholatnya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Dokter Aida tadi kelihatannya ada yang disampaikan, Dok? Kebetulan kita memang sudah 7:30 juga ini. Lagi kita akan segera akhiri. Sudah cukup, Bu Emi. Sudah cukup, baik, ya. Bu Santi, saya sapa dulu yang jauh di Purbalingga. Tumben ini biasanya dia sudah quit ini. Baterainya habis, ini masih standby. Mbak Santi, saya dengar Mbak Santi. Mbak Santi di Purbalingga. Mbak Santi. Santi. Iya, dia rajin sekali ini, Ustadz, berusaha untuk jalan sampai ke lapangan, ya, di sawah hanya untuk bisa kontak dengan Jakarta, ya, untuk bisa online. Iya, Masya Allah. Ustadz, kiranya sudah semua ini kecuali Bu Yusrani tadi. Bu Yusrani dipanggil-panggil nggak dengar, ya. Ibu-ibu yang lain kalau ada tambahan pertanyaan bisa nanti masuk di grup kita, di WA kita. Dr. Aida, Mbak Ria, kiranya nanti berkenan bisa kita masukkan juga dalam grup kajian Sabtu kami. Dan temanya nanti ini juga bisa request juga, barangkali apa yang diinginkan gitu temanya. Dan hari ini Ustadz melanjutkan yang lalu karena dirasa waktu itu masih ada kekurangannya. Mungkin Ustadz sudah 7:30. Fadhol Ustadz dan jazakallah khairan hadirnya Ustadz di sini dan Ibu. Baik, Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai sudah kita di penghujung acara kegiatan kajian hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari kajian kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Subhanallahumma bihamdika. Ibu sekalian, iya, terputus-putus Ustaz suaranya. Iya, qadarullah, atau apa masalah. Ya. Baik, saya undur diri, ya. Bapak sekalian. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz. Ya, terima kasih. Ustadz. Ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi hadirnya, mudah-mudahan